Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Ya, hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah keluarga di sore hari ini, tanggal 11 November 2020. Mari bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKJ Situbondo, Bapak Ibu Saudaraku dimanapun panjenengan berada, mari kita siapkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita teduhkan hati kita dan kita takbiskan ibadah ini dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang senantiasa memelihara dan senantiasa kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan, Kidung Jemaat 292, baitnya yang pertama dan yang ketiga, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di sore harian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan bersama-sama kita siapkan bacaan kita yang terambil di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Saya ulangi lagi, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan dan hari yang Tuhan berikan saat ini. Kami boleh beraktivitas dari pagi hingga sampai sore saat ini. Kami diizinkan untuk kembali mempersiapkan hati pikiran kami untuk bersama-sama merasakan dan menikmati sapaan dan sentuhan Tuhan melalui pelayanan firman. Bapa, kami juga mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Kami tahu dan kami sadari bahwa dalam kehidupan kami masih banyak hal yang tidak mampu kami lakukan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Pada saat ini kami juga mohon ampun dan kami mohon maaf atas ketidakmampuan kami ini, ketidakberhasilan kami di dalam kami mengikuti jejak Tuhan, bahkan memantulkan karya Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami, maafkan kami ya Tuhan atas ketidakmampuan ini, sehingga saat ini kami semua layak mendapatkan sentuhan dan sapaan Tuhan kembali, menguatkan, menyegarkan kami, bahkan memimpin kami supaya kami semakin teguh, semakin dimampukan dalam mengikuti
mencerminkan dan memantulkan karya-karya keagungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca, kami akan merenungkan sabda firman Tuhan dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Mari ya Tuhan, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai 34 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan kehendak dan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar semuanya? Ya, kami percaya panjenengan dimanapun Bapak, Ibu, Saudaraku, saudara-saudara berada, panjenengan semua di dalam pemeliharaan dan rengkuhan kasih Kristus. Ya, saya menyadari dan Bapak, Ibu, Saudaraku semua, panjenengan dimanapun berada juga menghadapi tantangan, menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan. Mari tetap kita senantiasa terus mengucap syukur kepada Tuhan karena karya, karena tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tangannya selalu menopang, dirinya selalu berada di dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Ya, hari ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar soal janji. Ya, sering dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita membuat janji dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan keluarga, bahkan dengan lembaga, dan dengan siapapun. Nah, janji itu ada dua bagian, ada janji yang tertulis, bahkan ada janji yang cukup kita atau seorang dengan yang lain percaya. Jadi hanya cukup dengan percaya, saling percaya satu dengan yang lain. Nah, contoh janji yang tertulis, misalnya janji bisnis, atau janji pekerjaan, atau juga janji pernikahan, atau juga janji utang piutang, ataupun juga ada janji yang saling percaya, contohnya satu dengan yang lain. Misalnya panjenengan berpacaran satu dengan yang lain, cukup oke tanpa harus melakukan surat hitam di atas putih, hanya sekedar cukup percaya satu dengan yang lain. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perjalanan kehidupan kita,
Setiap kadangkala janji yang kita lakukan, janji yang kita perbuat, contohnya janji yang tertulis ataupun janji yang saling percaya, atau juga bisa janji terhadap diri kita sendiri. Seringkali janji-janji itu kita langgar atau janji itu kita ingkari. Yang tadinya berjanji untuk setia, berjanji misalnya dalam pernikahan, berjanji untuk setia, berbisnis, berjanji untuk mengerjakan pekerjaan dengan proporsional, dengan baik, atau juga janji hutang, berjanji untuk membayar hutang, membayar pinjaman pada tahap-tahap yang sudah ditentukan. Namun seringkali kehidupan manusia yang ada di kehidupan ini mengingkari janji. Ya, janji tinggallah janji. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana karya-karya kasih Tuhan. Tuhan di dalam bacaan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34 menjelaskan kembali terkait janji-janji yang Dia telah perbuat dengan umatnya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan ingin mengingatkan, menggugah kembali siapa bangsa Israel dan kaum Yehuda ini di hadapan Tuhan. Jujur, ketika kita boleh melihat pertama perjalanan bangsa Israel, dia adalah bangsa yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepada bangsa ini, Tuhan akan membawa keluar bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Dia keluar ke tanah perjanjian, meskipun di saat Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir masih terhalang-halangi oleh perilaku Firaun, Raja Firaun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi, tetapi tetap saja Tuhan menepati janjinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menepati apa yang menjadi perjanjian dirinya dengan umat Tuhan. Bahkan ketika umat Tuhan berada di dalam perjalanannya, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan pun juga berjanji memimpin mereka untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan lakukan itu semua. Memang butuh waktu, begitu lama waktu yang mereka harus tempuh, 40 tahun lamanya perjalanan mereka ada di tengah padang gurun. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan telah dipenuhi semua. Namun Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kembali kisah di dalam kitab Kejadian, Keluaran, bagaimana perjalanan umat Tuhan. Ternyata di sana perjalanan umat Tuhan tak lain mereka sering kali mengingkari janji mereka sendiri. Bahwa Tuhan sudah melakukan, menggenapi segenap perjanjian yang Tuhan lakukan dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak memenuhi janji mereka sendiri, yaitu setia kepada Tuhan. Justru mereka mulai membangun sebuah keyakinan baru ketika bangsa ini menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan. Coba panjenengan bisa membaca ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan kehendak Tuhan, mendapatkan firman Tuhan. Justru bangsa Israel yang pada saat itu di kaki Gunung Sinai, mereka membuat patung lembu sapi, dan mereka menyembah dan memuliakan itu semua, dan mengatakan bahwa inilah Allah yang menggiring umat atau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebuah penghinaan yang diberikan oleh bangsa yang benar-benar telah ditolong, telah dipimpin, telah diberikan fasilitas kehidupan oleh Tuhan, justru menghina.
Bahkan ketika bangsa Israel ini, bangsa milik Tuhan ini masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka juga tidak mengindahkan apa yang menjadi janji mereka dengan Tuhan. Mereka diajak untuk setia kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka mencoba mengangkat Allah-Allah lain yang ada, yang hidup di wilayah tanah Kanaan. Muncullah pada saat itu zaman hakim-hakim. Begitu bergantian hakim-hakim, bahkan bergantian hakim-hakim ini diselingi dengan kehidupan bangsa Israel yang jahat, yang buruk di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada bacaan Yeremia pada saat ini Tuhan ingin menegaskan kembali siapa bangsa Israel dan kaum Yehuda di hadapan Tuhan. Dia adalah umat milik Tuhan. Dialah umat pilihan Tuhan yang telah diberikan karunia janji kehidupan yang dari nenek moyang. Namun ada satu yang baru, yaitu diperbaharuilah janji itu, di mana Allah ingin memateraikan firman Tuhan, yaitu Taurat Tuhan di dalam batin dan hati setiap umatnya. Intinya di sini adalah Bapak, Ibu, dan saudaraku, setiap pribadi yang percaya, yang mengaku pada Tuhan Allah, senantiasa hati dan kehidupannya dimateraikan akan kehendak dan janji Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita, mengingatkan setiap pribadi yang telah diperbaharui, bahwa setiap kehidupan kita diajak untuk setia, diajak untuk taat kepada kehendak Tuhan. Seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan yang serius di zaman saat ini. Mudah sekali anak-anak Tuhan saat ini menjual Tuhan dengan uang, dengan harta, dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, hanya untuk mencari kepuasan-kepuasan yang ada dalam diri. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana perjuangan Tuhan mulai dari Dia berkarya sejak ingin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bahkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Semuanya adalah pembuktian bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada umat. Namun kita yang kadang-kadang sembrono, kita yang kadang-kadang membuang begitu saja, melihat kenikmatan dunia dan tawarannya, kita melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, kita di dunia ini apalagi yang harus dicari? Harta, kekayaan. Bapak, Ibu, dan saudara, harta, kekayaan, apapun yang kita miliki saat ini, itu adalah bonus kehidupan kita. Itu bukan tujuan yang utama untuk kita hidup saat ini. Tetapi setia kepada kehendak Tuhan, setia melakukan karyanya, dan menjadi pengikut Tuhan yang senantiasa memantulkan karya-karya besarnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah tujuan utama kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita hari ini punya pikiran yang aneh-aneh, punya pikiran untuk mengejar sesuatu duniawi, ayo kita tanggalkan semua. Karena itu tidak ada habisnya. Karena itu, kalau kita mengejar perkara dunia, hal-hal yang ditawarkan dunia, sebenarnya itu adalah bonus yang akan kita dapatkan ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Mari saudaraku yang kasih, dimanapun panjenengan berada, kita setia kepada kehendak-Nya, dan kita tidak mendua dengan yang lain. Kita belajar setia kepada kehendak dan firman. Tuhan sudah mengupayakan berbagai macam karya untuk penyelamatan hidup kita. Apakah mau
kita melihat Tuhan berkarya lagi. Sudah cukup rasanya Tuhan berkarya dan banyak karyanya. Namun kita sebagai manusia yang kadang-kadang sembrono. Mari Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan hari ini, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, ingin mencoba menyegarkan kita kembali supaya kita belajar setia. Karena firman, perkataan Tuhan sudah dimateraikan dalam hati dan batin saudara-saudaraku semua. Sehingga otomatis hidup kita adalah milik Tuhan yang senantiasa harus mencerminkan kehendak Tuhan. Belajar setia di dalam kehidupan kita, itu adalah kehendak Tuhan. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Adapun mekanisme penyerahan persembahan ini kepada Bapak Ibu warga Jemaat GKJW Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan itu kepada Bapak Ibu majelis jemaat yang ada di Dasawisma ataupun di dekat dari kediaman panjenengan. Bisa juga diserahkan kepada bendahara jemaat dan juga pendeta jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Driat Handoko dan pendeta Sandi Hadiwijaya. Kepada Bapak Ibu Saudara para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang hendak tergerak hatinya untuk bersama-sama menyerahkan persembahan kepada gereja GKJW Jemaat Situbondo, panjenengan bisa menyerahkan melalui via transfer ke rekening yang telah tersedia di layar kaca saudara. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi panjenengan semua. Kiranya apa yang panjenengan lakukan ini menjadi berkat baik bagi pelayanan kami di GKJW Situbondo maupun juga berkat bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Persembahan hari ini kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas
Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sudah nanti kita kan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sapaan. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segenap ungkapan syukur dan sukacita. Kami bersyukur bila di sore hari ini kami boleh membangun persekutuan peribadahan keluarga dimanapun kami berada. Ya, kami menyadari Tuhan memang pada saat ini kami masih terus berjuang menghadapi tantangan yang baru, yaitu COVID-19 yang masih sampai saat ini perlu penanganan secara khusus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan segera melenyapkan virus COVID-19 ini dari muka bumi ini, sehingga kami dapat kembali melakukan segenap rangkaian kegiatan kami tanpa kami harus dibayang-bayangi oleh rasa takut, khawatir, dan cemas. Kami rindu, kami sangat rindu untuk berjumpa, untuk bertemu dan membangun peribadahan bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman di satu tempat, di gedung gereja, di rumah-rumah keluarga dalam setiap momennya. Kami belajar untuk bersabar, kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya harapan-harapan kami ini akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Sehingga kami saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami benar-benar haus dan lapar akan kehendak-Mu. Kami boleh merenungkan sabda Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Bagaimana karya Tuhan, bagaimana janji-janji Tuhan senantiasa terus membaharui, menyegarkan kami, bahkan mengingatkan kami bahwa Tuhan berkehendak untuk kami senantiasa setia, taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun pada kenyataannya ya Tuhan, dunia selalu menawarkan, dunia selalu memberikan iming-iming, dunia selalu membujuk kami dengan tawaran-tawaran yang menarik bahkan rasional untuk kami lakukan. Maka izinkan kami ya Tuhan berharap kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu menopang, Roh Kudus-Mu menata, Roh Kudus Tuhan memimpin kami semua, sehingga kami mampu menghadapi tawaran-tawaran dunia yang seperti ini, yang mempermudahkan kami untuk hancurnya iman kami. Ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu senantiasa merengkuh kehidupan hati serta jiwa kami, sehingga hidup kami senantiasa dimampukan untuk melakukan karya-karya Tuhan, setia di dalam menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berucap syukur ya Tuhan, bila di dalam kami beribadah saat ini kami juga menyerahkan persembahan, baik secara langsung maupun media transfer. Kami percaya persembahan ini kami kumpulkan dan kami ambil dari berkah dan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami serahkan kepadamu kembali sebagai wujud syukur, hormat, sukacita bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang menata, mengelola, kiranya roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan senantiasa menghidupi, senantiasa mengurapi keberadaan kami semua. Kami berdoa ya Bapa untuk keberadaan bangsa dan negeri kami. Bila saat ini bangsa kami juga masih berjuang, bangsa kami terus
masih berkarya untuk beberapa hal, baik itu kemajuan negeri kami, bahkan juga dalam penanganan pandemi COVID-19. Kiranya rahmat dan hikmat Tuhan, tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa mengurapi para pemimpin negeri kami dalam mereka mengambil keputusan, kebijakan dan himbauan kepada masyarakat. Bahkan kami seluruh elemen masyarakat mampu bersinergi dengan pemerintahan, mampu mendukung, mendorong pemerintahan untuk lebih baik dan lebih lagi di dalam kesejahteraan bersama. Kami juga menyerahkan rekan-rekan kami, para tim medis, para peneliti, para relawan, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mereka saat ini berada di bagian depan untuk mencegah, untuk melawan penyebaran pandemi COVID-19. Kiranya kesehatan, kekuatan, juga penyertaan Tuhan ada dalam diri mereka, sehingga mereka tetap melakukan tugas karya mereka masing-masing dengan tulus dan serius. Dan kami percaya melalui mereka lah Tuhan berkarya untuk kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk setiap karya, untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan di jemaat Tuhan ini. Kami percaya Tuhan mampukan jemaat Situbondo dalam terus berkarya, dalam terus melakukan kehendak Tuhan, dalam pelayanan yang dilakukan, baik dalam pembinaan, juga dalam kegiatan-kegiatan yang senantiasa terus berlangsung di jemaat Situbondo. Kami yakin, kami percaya Tuhan memampukan kami semua, baik itu para pelayan jemaat dan juga setiap warga jemaat, senantiasa semuanya berjalan dengan baik. Dan tentu melalui pelayanan ini kami boleh senantiasa disegarkan, kami senantiasa bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami izinkan, kami berdoa untuk keberadaan setiap pribadi, saudara-saudara kami saat ini, mereka yang sakit, mereka yang di dalam proses pemulihan, setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, kebersamaan, mendambakan buah hati, setiap ibu yang saat ini sedang hamil, dan juga kepada saudara-saudara kami yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak kami yang mereka belajar di masa-masa pandemi ini, para orang tua, mampukan kami orang tua untuk mendampingi, menemani proses pendidikan anak-anak kami, juga pertumbuhan dalam pendampingan kami semua. Kami juga menyerahkan para diuswo, janda, duda, yatim piatu, bahkan setiap pribadi yang pada saat ini mengalami penderitaan, mengalami kedukaan, sakit batin, kesedihan dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menghibur, menguatkan, menyegarkan setiap kami semua, mengangkat kami, membimbing kami, memberikan jalan-jalan keluar bagi kami semua, sehingga kami senantiasa hidup terus di dalam naungan dan penyertaan kasih Kristus. Kami percaya ya Tuhan, terlebih ajarlah kami untuk tetap setia, ajarlah kami untuk tetap meletakkan hidup kami ini kepada Tuhan hari lepas hari, karena tantangan dunia ini semakin berat, dan kami mohon selimuti kami dengan kasih dan penyertaan Tuhan hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan tetap tinggal dalam peribadahan ini, kami akan undur dari ibadah ini, kami akan melanjutkan aktivitas karya pekerjaan kami selanjutnya. Kami mohon Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami dengan tangan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga jalan Tuhan senantiasa berada di depan kami untuk membimbing dan menuntun kami sebagai umat Tuhan. Bapa, bila malam nanti kami juga akan istirahat untuk tidur, berkati kami juga, sehingga tidur kami boleh baik. Dan izinkan esok pagi Tuhan bangunkan kembali tubuh kami, mampukan kami menghadapi hari esok dengan tetap bersandar kepada kehendak dan firman Tuhan. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami berdoa, bahkan di dalam kami membangun persekutuan ada dosa, kesalahan, ketidaksempurnaan. Kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu.
Demikian Tuhan, doa kami semuanya, ungkapan syukur, sukacita dan harapan kami semua ini hanya kami letakkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Izinkan kami Tuhan memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala pertolongan, kebangkitan cinta dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, rahmat, hikmat, bijaksana, dan damai sejahtera yang senantiasa tercurah melingkupi, menata, dan merawat kehidupan saudara-saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah ibadah keluarga di sore hari ini. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita boleh terima di dalam rangkaian ibadah ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar setia kepada kehendak-Nya. Maka hidup Bapak, Ibu, Saudaraku akan luar biasa. Selamat berproses, selamat menata kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.